Namo Mitaba Budaya, Om Sukawati Prasnahum. Para Mas Dharma, hari ini saya Dewi Sartika bersama seorang Mahaguru, seorang pendiri Wihara Sukawati Prasna, dan juga Majelis Agama Buddha Tantrayana Sukawati Indonesia yang disingkat Mas Sukawati. Beliau adalah Maha Wacacarya Varita Sukawati Prasna Cakrabartin. Amitofo, selamat siang Mahaguru. Amitofo, saya Dewi Sartika. Amitofo. Ya, hari ini kami akan memperkenalkan acara ritual Api Homa di bulan Februari ini yang bertemakan 5 elemen keseimbangan kehidupan dan kesejahteraan Futet Chensen atau pemimpin Dewa Bumi yang akan dilaksanakan pada hari Minggu pada tanggal 27 Februari 2022 pada pukul 1 siang. Jadi jangan khawatir, Anda dapat menyaksikan secara siaran langsung di channel YouTube kami, yaitu VSP Wihara Sukawati Prasna. Jadi jangan lupa saksikan dan juga subscribe. Baik, kita langsung saja. Tofo, Mahaguru. Ya. Tema bulan ini adalah Futet Chensen ya. Sebagai Adinata Utama. Ya, sebagai Adinata Utama. Tentunya kalau saya lihat kan beliau tuh tidak asing ya di dalam ajaran agama Konghucu. Iya, betul. Ya, tapi dalam masyarakat agama Buddha pada umumnya tuh belum begitu mengetahui tentang sosok beliau sesungguhnya. Nah, sini saya ingin memohon Mahaguru supaya untuk memberikan pencerahan siapakah beliau sesungguhnya. Baik, terima kasih Suci Dewi Sartika. Para upas Dharma, bertemu lagi dengan saya Mahawacacarya Varita Sukawati Prasna Cakrabartin. Pada kesempatan hari ini saya hendak memberikan penjelasan tentang Adinata dan juga tema upacara Api Homa yang diadakan di bulan Februari 2022 ya. Adinata pada bulan ini adalah Futet Chensen atau pemimpin Dewa Bumi ya. Ini lubangnya ada tertampak di hadapan kita ya. Ya, ini wujud beliau ya. Perwujudan beliau yang kita tahu duduk dengan sangat agung di atas kursi naga ya, mengenakan jubah kebesaran dengan tangan kanan menopang ruyi atau biasanya juga menopang gelar ya, papan gelar, yang ke tangan kirinya memegang 3 tumpuk ingot emas ya. Jadi Futet Chensen ini mungkin banyak orang yang agak sedikit sulit membedakannya karena Dewa Bumi atau pemimpin Dewa Bumi biasanya gitu ya. Jadi kalau Dewa Bumi itu ada yang utama ya, 5 utama yang melambangkan 5 unsur dan juga 5 dari mata angin ya. Utara, selatan, barat, timur, dan tengah ya. Nah, Futet Chensen ini adalah pemimpin dari kelima Dewa Bumi tersebut ya. Nah, biasanya kalau di wujud Dewa Bumi kita harus mengetahuinya bahwa wujud Dewa Bumi kebanyakan memegang 1 batang ingot emas saja ya. Tangan kanannya bisa pegang ruyi, bisa juga memegang tongkat kayu yang berkepala naga ya. Dan itu juga ada perbedaan juga dengan biasa kita sebut sebagai Dewa Bumi bagian keuangan ya. Dewa Bumi bagian keuangan berada di bawah dari Futet Chensen ini, baru kemudian 5 Dewa Bumi dari 5 unsur. Nah, untuk Futet Chensen sendiri, mengapa beliau merupakan pemimpin Dewa Bumi? Karena pada zaman dinasti Zhou, beliau merupakan salah satu pejabat pemerintah ya yang menangani hal perpajakan, dan beliau juga merupakan salah satu pejabat yang sangat adil, kemudian juga sangat mengayomi rakyat pada masa dinasti Zhou tersebut gitu ya. Jadi nama beliau juga sudah termasyhur dan dipercaya oleh banyak mereka yang percaya dan berkeyakinan baik secara Konghucu maupun secara ajaran Buddha ya. Beliau bisa membantu dan mendukung kita semua dalam hal permohonan kesejahteraan ya, begitu ya.
Baik, kira beginilah penjelasan dari Mahaguru. Lalu bagaimana dengan temanya, Mahaguru? Iya. Jadi 5 elemen keseimbangan kehidupan dan juga kesejahteraan. Ya, ini tema kita ya. Ya. 5 elemen keseimbangan kehidupan dan kesejahteraan pemimpin Dewa Bumi atau Fu Te Cheng Sen yang kita kenal sebagai Ho Tek Cheng Sin ya. Ya. Nah, ini keseimbangan dari 5 elemen ya. Jadi kita sebagai insan di dunia membutuhkan yang namanya keseimbangan di dalam kehidupan kita ya, baik dalam hal kesehatan, dalam hal pengeluaran rezeki ya kan, dalam hal perlindungan ya, dimanapun kita berada tentunya kita juga membutuhkan yang namanya keseimbangan ya. Seperti halnya tubuh kita pun juga kita membutuhkan keseimbangan antara unsur-unsur yang ada di dalam tubuh kita. Kalau misalkan salah satu unsur yang ada dalam tubuh kita itu berkurang ataupun hilang, maka kita biasanya akan rentan terhadap penyakit ya. Dan penyakit pun juga ada banyak macam-macam jenis ya. Semua itu tergantung dari kurangnya atau terlalu berlebihannya unsur yang ada di dalam tubuh kita ya. Jadi kehidupan juga sama ya, seperti itu ya. Jadi kita hidup di alam ini ya, di dunia manusia ya, ada unsur tanah, unsur air ya, unsur logam, unsur kayu ya, unsur api ya. Ini ada 5 elemen yang bisa memberikan keselarasan bagi kehidupan manusia ya. Jadi kita sebagai manusia itu kadang kekurangan unsur-unsur tertentu di dalam diri kita ya. Kadang dari tanggal lahir kita dilahirkan tanggal berapa ya kan, jam berapa, itu ada unsur-unsurnya ya. Kadang-kadang kita kelebihan unsur apa, kekurangan unsur apa, atau kita nggak punya unsur yang lain gitu kan. Nah, menjadi kita kurang seimbang dan kurang selaras ya. Pasti ini ada kekurangan dalam hal kesehatan, ada kekurangan dalam hal rezeki ya kan. Nah, keseimbangan itu. Makanya di saat ini tema pada saat ini adalah bisa memberikan keseimbangan terhadap semua unsur yang ada di dalam kehidupan kita ya, supaya kita bisa menjalani kehidupan itu bisa jadi semakin lebih baik dan juga kita senantiasa diberkahi kesejahteraan. Mitofo sekali, Mahaguru. Ya, yang 5 elemen sangat penting sekali ya. Sangat penting ya. Ya. Mungkin selama ini kita tidak menyadari bahwa kita kekurangan elemen A, elemen B. Ternyata dengan tema bulan ini ya, beliau Fu Te Cheng Sen sangat membantu dan juga memberi kita berkah ya tentunya. Ya, karena kita tahu ya bahwa sesuai dengan ajaran Buddha, Dewa Bumi ini merupakan pintu Dharma pertama ya, yang harus kita buka ya di saat kita mungkin hendak mendekatkan lebih kepada para dewa yang lebih tinggi, kepada para bodhisattva ataupun kepada para Buddha ya. Jadi pintu Dharma pertama ini biasanya adalah Dewa Bumi ini gitu. Jadi dengan adanya kita membuat Dewa Bumi ataupun Fu Te Cheng Sen itu berkenan, maka pintu Dharma itu kita bisa dibuka, kemudian kita bisa, nasib kita tuh bisa mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Kemudian kita juga bisa semakin mendekatkan diri yang membuat para dewa yang lebih tinggi ataupun Buddha Bodhisattva berkenan kepada kita setelah kita merubah nasib kita menjadi lebih baik. Betul sekali, Mahaguru. Iya. Oh ya, lalu letaknya di mana nih, Mahaguru? Ya, peletakan untuk 5 elemen ini diletakkan di ruang tamu, ruang keluarga, ya. Mau di kamar tidur juga tidak masalah. Kemudian juga di ruang kerja atau ruang kantor ataupun ruang tempat usaha kita, karena itu akan bisa membantu menyeimbangkan setiap elemen yang ada di sekitar tempat itu dan juga sekitar rumah kita atau tempat usaha kita. Kalau misalnya di altar, apa di altar Buddha atau di altar Dewa Bumi? Kalau di altar itu bisa diletakkan di altar Dewa Bumi, altar Ho Tek Cheng Sin, altar Sai Sinya, ya, altar untuk dewa-dewa rezeki ya, seperti Fu Luxu, kemudian Ulu Chai Sen, ya, itu bisa diletakkan di sana. Kalau ada punya altar tersendiri.
ya. Iya. Ya, baik. Setelah kita menjelaskan ya, penjelasan dari Mahaguru bahwa sangat berharga sekali ya api Homa bulan ini. Sung Sice jangan lupa mendaftarkan ya, dengan dapat mendaftarkan ke Sice Yan Manyin ya. Dapat juga untuk penulisan limpai kayu Homa dan juga formulir akan kami bantu isikan. Tersedia juga donatur ya, berupa donatur satu adalah donatur rupang beliau ya. Jadi rupang beliau ini tergolong cepat ya, berjodoh dengan kita ya Mahaguru ya. Oh iya. Ya. Ini banyak rintangan dan halangan yang harus dilewati juga ya. Iya. Ya, banyak juga. Tapi ini bagus sekali ya, Ya. rupang putih cengsemnya. Iya, Gitu. terlihat sangat agung. ya, sangat apa ya? Karismatik ya. Agung, Sangat berwibawa. agung ya, agung dan berwibawa. Dan penuh dengan karisma ya. Dan bahannya ini juga adalah batu marmer putih, Sung Sice ya. Kayak agak berat tadi ya saya Iya, angkat. ya saya khawatir Mahaguru agak lama angkatnya. Pakai tenaga ngangkatnya. Iya. Nah, jadi donatur satu mendapatkan rupang ini dan juga barang pajangan 5 elemen ini. Adapun donatur 2 adalah donatur 5 elemen keseimbangan kehidupan dan kesejahteraan, dan juga donatur 3. Baik, saya terima kasih atas waktu Mahaguru Iya, yang sama-sama, Mahaguru berikan. Ya, Mitopo. Om Sukawati Prasnahum. Om Sukawati Prasnahum. Mitopo.